berzikir itu jangan sibuk di jalan. Nah, teknik dari ambil ubun-ubun segala macam itu jalan. Kalau kita sudah masuk ke dalam rumah, jangan keluar-keluar lagi. Ya. Nah, ini kepada para pencinta zikrullah nih ya. Kalau zikirnya tadi udah cepat kan? Kolbu itu lebih cepat dari lisan, lebih cepat dari kepala. Kalau awal-awal boleh lah begini, la ilaha. Kalau kepala apa? Kalau udah cepat gimana? Kayak gimana tuh? Kira tripping sama orang ya. Jadi lucu, ya. Cukup kepalanya itu bah. Begitulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu puncaknya zikrullah. Beliau nggak perlu gerak. Jadi kalau orang nanya Rasul nggak pernah zikir begitu, iya Rasul, bukan ente. Ente kan bukan Rasul. Dari mana kita tahu faham ini? Ketika ada orang ngadu kepada Rasulullah, wah Rasulullah itu ada orang zikir kok riak bener, kok dia teriak-teriak. Apa kata Nabi? Uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah hatta yaqulul munafiqun muraun, sampai orang munafik tuduh kamu ria, sampai orang-orang nuduh kamu majnun. Itu kan hadis ada semua, dan hadisnya saling menguatkan, hasan li ghairihi. Yang mendhaifkan berarti ketahuan dia nih ya. Dia pengen mendhaifkan zikir kita, Pak. Di masa Rasulullah lebih dari kepala gerak, Pak. Ayat turun mereka pingsan. Di masa para tabi'in, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, sanad zikir kita kan salah satunya lewat Sayyidina Al-Hasan. Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Itu Al-Hasan Al-Basri dibacain ayat, dia masuk ke dalam satu masjid, orang lagi baca ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang-orang beriman hatinya tunduk jika menyebut nama Allah, hatinya tunduk untuk berzikir, hatinya betah untuk berzikir. Kapan? Nah, itu ayat turun tuh, yang tadi tuh nonton tuh. Atau tadi kalau nonton boleh tapi menikmati. Tapi yang mempertanyakan, wah bid'ah ini ya. Itu kasihan tuh yang begitu. Nggak dapat dia asrornya, dia nggak dapat. Menu-menu itu banyak, nggak cocok ya nggak usah dinikmati, kita pakai versi kita sendiri. Ya. Misalnya, torikot saya Syazili, di Syazili nggak ada begini. Torikot itu cuma jalan. Tujuan torikot berzikir. Sekarang ente sudah zikir, tinggalkan nama torikot kalau sudah nyebut nama Allah. Jadi kadang-kadang torikot itu jadi hijab, muter, padahal dia sudah dekat. Udah mau masuk dia jalan lagi, udah mau masuk dia jalan lagi. Oh, itu bukan torikot saya. Jangan begitu kalau sama Allah ya. Apa arti torikoh? Jalan. Kalau alamatnya udah dapet, masih penting nggak jalan? Udah nggak penting jalan, Pak. Yang penting nyampe. Ya. Yang penting, untuk apa punya banyak mobil bagus, tapi nggak satu pun bisa disetir? Nah, bensinnya nggak ada. Untuk apa punya banyak motor tapi nggak satu pun ente bisa bawa? Satu kendaraan tapi sampai bisa nganter kita bolak-balik, nggak rusak-rusak, itu lebih afdol. Ya. Kan banyak juga yang datang ke saya, oh saya banyak torikot. Ya. Nah. Terus maksudnya apa banyak torikot? Ya gitu. Pengen unjuk gigi ya, untuk apa? Kalau orang banyak torikot, pencirian dia nyaman zikrullah. Bukan kemana-mana, keluar-keluar, aku banyak zikir, aku banyak kira, aku banyak torikot, nggak perlu ngomong begitu. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah,
Di saat orang-orang berzikir la ilaha illallah, di saat itu jika lisannya bersamaan dengan jiwanya, di satu makom nih, lisannya sama dengan jiwanya. Jiwa lain dengan kolbu. Jiwa itu nafs, jiwanya bisa dikendaliin, maka jiwanya langsung menjadi mutmain. Nah, kalau masuk ke kolbu jadi radiyah mardiyah. Kalau orang zikir la ilaha illallah dengan kolbunya, dengan jiwanya, apa yang hasil pada dirinya? Itulah yang disebut di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti kalau pandemi datang yang gede lagi, panik nggak? Kalau panik berarti bentengnya belum kuat. Kena nggak apa-apa, yang penting jangan panik. Karena serangan virus itu bukan ke badan yang bahaya. Yang bahaya itu ke pikiran. Berarti benteng rohaninya jebol. Coba tanya alumni COVID, lulusan COVID LC, lulusan COVID, tanya tuh, pasti waktu mengalami dia kayak pengen mati aja bawaannya, putus asa, benar nggak? Putus asa itu adalah torekot syaitoniyah, torekotnya setan, isinya was-was terus. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena was-was. Apalagi Bapak bisa bayangin, ya Ibu bisa bayangin, diisolasi mandiri, enggak, tapi isolasi karantina, bukan mandiri. Di karantina nggak boleh ketemu siapa-siapa, wah itu lebih gawat lagi. Dan dia belum pernah belajar thariqah zikir. Orang ini kasihan, sungguh kasihan. Nggak ada teman zikirnya, nggak ada temannya. Ya, disitulah pengalaman kita, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Dan kawan-kawan saya pernah belajar zikir Allah dalam kolbu dan la ilaha illallah, rata-rata mereka sehat, rata-rata. Dan ketika sehat dia datang kepada kita terus bilang, terima kasih Ibu ya, terima kasih Ustaz udah ngajarkan zikir ini, jadi teman saya ketika saya sakit. Kalau dia mati dalam zikrullah. Kalau dia hidupnya betul-betul berkesan. Cuma maklum, manusia kan pelupa. COVID yang Delta baru pergi kemarin, tapi kan kita udah lupa aja Pak. Ya, pengen kena lagi. Ya. Enggak ya? Enggak, beneran. Untung kita di negeri Katulistiwa. Virus kalau udah keluar cuma berapa lama mati Pak. Kalau di negeri kita, kalau di negara subtropis dingin itu virus seneng. Maka Allah betul-betul sayang kepada kita. Alhamdulillah. Nah, kasihan kepada mereka yang tinggal di subtropis. Tapi karena Allah Maha Hebat, tenang aja ya. Mereka Allah akan setting tubuhnya dan sesuai dengan kondisinya.